Nama saya Cecep Komarudin, guru produk kreatif dan kewirausahaan, mahasiswa Daljab angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Pamulang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovasi di SMK Karya Bangsa dengan model Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat dan hidayah buat kita semua hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Insya Allah diberi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan pimpin doanya. Ya, terima kasih atas doanya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya? Iya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Hari ini kita mulai belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang tahu pembelajaran apa minggu lalu? Materinya karakter kewirausahaan. Apa saja karakter kewirausahaan? Terus? Oke, ya bagus. Tepuk tangan dulu dong ya kawan-kawannya. Ya, ciri-ciri seorang kewirausahaan baik percaya diri, ya kan, tidak pernah menyerah. Terus apalagi tadi orientasi ke masa depan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ya kita komitmen dulu ya. Tapi saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran ini. Kalian nanti akan ditayangkan sebuah video, ya. Kalian perhatikan apa saja yang ada di video itu dan kalian identifikasikan, kemudian kalian menjelaskan ya. Setelah identifikasi menjelaskan, lalu kalian tayangkan atau kalian sajikan hasil daripada karya kalian nanti ya. Ada 3 ya tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum dikerjakan kita komitmen dulu ya. Ya, 1 jam ke depan harus sudah selesai ya. Tidak boleh mengganggu kelompok yang lainnya. Kalian berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing ya. Tidak boleh hanya sono kemari ya, fokus di meja kalian ya. Pembelajaran hari ini yaitu wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Kalau kita jadi seorang wirausaha ya, kita ingin membuat satu produk ya, produk atau kemasan. Bagaimana cara mengetahui atau mengidentifikasi produk yang ada di dalam kemasan itu ya? Di antaranya ada label ya, kemudian ada marking. Ada yang tahu fungsinya label? Ya, fungsinya label menurut kamu apa? Selain dapat memberi informasi tentang isi barang di dalamnya, fungsi label juga dapat mengidentifikasikan produk dan sebagai promosi pada produk. Oke, tepuk tangan dulu ya. Dan ada jenis beberapa kemasan ya yang harus kita perhatikan pada saat penanganannya.
atau pada saat handling. Ya, di antaranya perlu perhatian khusus, dan ada barang yang sifatnya umum tidak perlu penanganan khusus. Nah, kalian harus pahami kalau kalian jadi seorang pengusaha nanti, dan kemasannya itu seperti apa. Barang ini perlu perhatian khusus, packingnya, kemasannya seperti apa. Barang ini barang biasa saja, ya, atau disebut dengan general cargo. Kalau barang yang perlu perhatian khusus bermacam-macam jenis. Ada binatang hidup, ada barang berbahaya, ya kan, kemudian yang korosif segala macam. Apa mau setelkan video dulu yang satu ini, tolong kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik ya. Tadi ada beberapa jenis kemasan dan packing ya. Ada yang tahu apa definisi atau arti daripada packing? Packing, ada yang tahu packing? Ya, gimana? Fungsi kemasan adalah melindungi produk dari bahaya fisik seperti getaran, benturan, gesekan, dan dari bahan kimia. Oke, tepuk tangan dulu dong ya buat kawannya. Kalian harus pikirkan itu. Kalian mau ngirim apa nih? Ya, mau kirim binatang hidup, nggak mungkin lah kemasannya tertutup seperti kardus. Kemudian terhindar daripada hujan, cairan, atau tidak boleh terbentur dengan barang lain, tidak boleh dibalik, nah, atau ada tanda-tanda lainnya ya. Fungsi kemasan yaitu packing atau untuk produk transportasi dan logistik, yaitu untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produk sampai ke konsumen. Fungsi kemasan itu ada dua. Fungsi protektif ya, untuk melindungi dari berbagai macam ancaman ya, kerusakan maupun cuaca ya. Fungsi promosi bisa juga jadi promosi. Kenapa? Kalau kemasannya bagus, orang itu akan tertarik ya, akan tertarik. Kenapa? Ya, gimana orang mau melihat atau mau membeli kalau memang kemasannya itu tidak tertarik. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya, diri kita kalau tidak punya pakaian, ya gimana? Orang tertarik tidak? Seperti orang gila ya. Nah, dan itu pun ada estetikanya, penempatannya, cara berpakaian seperti apa. Ya, kalau kalian ke sekolah pakai baju tidur, layak tidak? Tidak kan? Seperti apa? Ada aturannya, semua ada aturannya ya. Begitu juga kalau kita mau mengirim produk, kalau bersifatnya promosional, kita harus kemas yang baik, kemudian ditaruh atau diletakkan yang baik juga ya, tidak sembarangan ya. Oke, kita next berikutnya. Kita lihat video yang satu ini.
yang akan dikirim melalui transportasi udara, ya, berbagai macam jenis daripada kemasan. Ada yang langsung barang bisa diisi, kemudian dibungkus lagi, kemudian di packing lagi, di wrapping lagi, diikat lagi, dibungkus plastik lagi. Ini contoh-contohnya yang saya sebutkan. Nah, fungsinya dari isi di kemasan dimasukin lagi bisa lebih mempermudah untuk proses pengangkutannya. Dia akan terlindungi dari hujan maupun benturan yang lainnya. Ya, paham ya? Macam-macam kemasan pada produk, ya, kemasan fleksibel atau flexible packaging. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang tidak keras dan tidak kaku, melainkan mudah dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan, ya. Berbagai macam, pernah kita lihat kan kemasan itu ya lembut, ya kan, bisa dilipat, bisa dibawa, banyak ya. Kalian pernah lihat seperti apa? Minuman jus yang kecil ya, yang tipis, nah itu kan bisa dibawa-bawa ya kan, dan nggak begitu keras. Kemudian yang kedua, kemasan rigid atau rigid packaging. Kemasan rigid adalah kemasan kaku, adalah kemasan yang bersifat kuat dan kokoh. Contoh kemasan rigid adalah botol kaca, kaleng, dan peti atau kayu. Ini rigid yang biasanya ini dipakai untuk kemasan transportasi, dia lebih mempermudah dan lebih safety atau lebih aman, ya. Nah, ini contoh yang rigid nih seperti botol, ya kan, terbuat dari kaca atau beling, ya kan. Nah itu harus hati-hati cara penanganannya pun, tidak boleh sembarangan, jika jatuh terbentur akan pecah. Kemudian juga ada yang namanya skitan tadi, yang di awal tadi ada berbentuk barang kotak-kotak, mungkin dibungkus lagi dengan kayu. Nah itu skitan kalau di istilah di transportasi udara, ya. Yang ketiga, kemasan semi fleksibel. Semi fleksibel kemasan adalah kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan kemasan rigid, ya. Jadi gabungan, ya. Ada yang tahu nggak gambar apa ini? American warteg. Tahu American warteg? Pernah nggak makan di American warteg? Ya, ada ayamnya, ya kan, kemudian ada kentangnya, ya saya singkat awel lah ya. Kalau saya bilang American warteg. Nah, kalian suka makan di situ, ya. Ada ayam, kemudian biasa dibungkus kemasannya itu, kemudian ada kentangnya juga, ya seperti itu ya, fleksibel. Oke, next. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis. Kemasan primer, yaitu bahan kemasan langsung mewadahi bahan pangan, di antaranya kaleng, susu, botol, dan minuman. Ini yang primer, tadi yang saya bilang tadi, kemasan yang langsung diisi. Seperti ini ya, ini kemasan primer. Kemasan primer, bahwa kemasan ini langsung diisi dengan air, ini primer. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti kotak-kotak karton, wadah, kaleng susu, dan lainnya yang ada di gambar sini. Ini yang disebut dengan kemasan primer. Nah, dimasukkan lagi ke dalam kotak ini. Nah, kotak yang di luar ini namanya kemasan sekunder. Yang ketiga, kemasan tersier dan quarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Nah, tadi kita lihat nih contohnya, ini ada nih ya di sini. Nah, ini ada, nah ini logonya ya. Kalau yang di sini ada di dalamnya isinya nanti binatang hidup. Nah, ini bisa seperti ini. Ada kan, ada labelnya lagi, ya kan, masukin. Nah, ini disebut dengan apa? Kemasan tersier. Paham ya? Nah, ada yang belum paham? Kalau belum paham silakan bertanya. Paham ya? Kita next. Faktor-faktor penting yang harus ada dalam kemasan. Ada berbagai macam faktor. Ya, jika kalian mau membuat kemasan, kalian harus pikirkan dulu. Faktor apa saja sih yang harus kita perhatikan jika kita membuat satu kemasan? Di antaranya itu faktor pengamanan.
tadi ya, melindungi berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan pada barang, ya, yaitu buat protek, jangan sampai terbentur barang lain, ya kan, hingga barang itu pecah, ya kayak tadi ya, dari kemasan di sini yang beling masukin, kalau mau dikirim masukin lagi ke habis lagi tadi ya. Berikutnya faktor ekonomi, perhitungan biaya produksi efektif termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Karena kepikiran juga dari bahannya, efisiensinya, terus dihitung juga ya harganya. Nah, kenapa? Kalau kalian membuat packing bagus, harga barangnya lebih mahal packing dari barangnya, menjualnya seperti apa? Ya kan? Nah, itu harus diperhitungkan juga. Nanti kan dihitung HPP-nya ya, biar efisiensi, kemudian juga akuntabel pada saat nanti kalian membuat barang ini tidak melakukan kerugian. Berikutnya faktor estetika. Keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek, logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak untuk mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. Suatu perusahaan kalau sudah mulai menurun, merosot omsetnya, dia akan riset. Kenapa? Karena banyak kompetitor sama barang dan jenisnya. Dia harus inovasi. Bagaimana biar omset saya naik lagi dan lebih menarik lagi? Nah, tadi dengan faktor inovasi dan estetika tadi. Pasta gigi ya, dari dulu kita tahu warna putih saja ya, Pepsodent. Nah, timbul lagi Colgate, macam-macam ya. Pepsodent kan rasanya ya itu saja kan, pedasnya warna putih. Akhirnya dia inovasi, dibikinlah berbagai macam rasa ya, yang ada rasanya mint, kemudian rasa strawberry, begitu juga bentuk kemasannya bisa lebih bagus lagi, dan berbagai macam jenis dia buat. Inovasi dan kreativitasnya akan tumbuh, kemudian juga estetikanya. Itu masalah produksi saya rasa sudah dihitung ya. Kenapa? Kalau dia hitung lebih bagus lagi, kalau lebih mahal lagi, berarti akan melakukan kerugian. Nah, ini jenis packing kemasan dalam penempatannya perlu perhatian khusus, yaitu barang-barang berbahaya atau binatang hidup, spesial kargo ya, spesial kargo. Apa saja spesial kargo? Contohnya, nah ini, karena packing ini perlu penanganan khusus, ada labelnya, ada 2 label di sini. Yang tadi pertama ya, ini ada label kuning. Siapa yang tahu label kuning ini? Kalian sudah belajar? Disebut CAO. Apa kemudian CAO? Kargo. Apa itu kargo item online? Yaitu barang atau kemasan yang dikirim khusus oleh pesawat kargo. Pesawat ini tidak ada penumpangnya, hanya kargo yang tadi kita tayangkan. Nah, itu pesawat kargo, kaptennya saja sama krunya yang lainnya ya. Nah, itu. Kemudian ini ada jenis packaging buat binatang hidup ya. Contohnya buat apa? Ada yang tahu? Kucing, terus apa? Anjing. Iya, tapi ngomongnya jangan keras ke muka saya. Anjing. Ya, buat kucing, buat anjing, apalagi ya peliharaan yang lainnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan, terutama posisi hewan itu. Jika masuk ke kandang itu, dia harus bisa berdiri di dalam kandang itu dan bisa berputar ke kiri maupun ke kanan. Kenapa? Kan kita nggak tahu perjalanannya. Nggak mungkin kita juga tahu proses perjalanannya berapa jam dia butuh waktu. Kalau dia butuh perjalanannya 4 sampai 5 jam, ya repot juga. Kucingnya atau anjingnya tuh sampai di sana, cariin tukang urut. Saya pegel Pak, tadi duduk aja nih nggak berdiri ya. Ya kalau dia masih hidup
kalau mati kan biasanya bukannya live dog atau live cat, tapi apa yang ada? Apa dead cat atau dead dog? Anjing sudah mati yang dikirim, ya bukan live lagi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Apalagi kalau kalian seorang pengusaha, penting sekali itu. Nanti akan dikomplain, ya. Kenapa? Ya, tadi tidak sesuai. Sebelum dikirim pun, di saat di acceptance pasti ditolak. Karena berisiko buat pengangkutnya, karena dia akan dikomplain jika ada pengiriman sampai tujuan, dia akan dikomplain oleh penerimanya. Ya, paham ya? Ini packingnya. Berikutnya tadi, ini fresh fish ini di kiriman binatang segar ya, atau barang kargo segar ya, fresh fish ya, ikan segar. Kemudian yang berikutnya ini barang-barang dangerous goods ya. Packingnya seperti apa di sini? Ada yang tahu apa? Drum ya. Ada logonya di sini. Nah, siapa yang tahu logo apa nih? Radioaktif dalam klasifikasinya itu kelas berapa? Kelas 7. Betul, kelas 7. Nah, di kelas 7 itu packing itu ada berapa kategori? Ada yang tahu? Siapa namanya? Ya, Idwan. Untuk barang dangerous good ya. Untuk barang dangerous good itu ada 3 kategori. Ya, 3. Sebutkan 3 kategori tersebut. Yang pertama itu barang yang berisiko tinggi yaitu mayor. Yang kedua barang yang berisiko sedang itu medium. Yang ketiga barang yang berisiko rendah itu minor. Minor ya. Saya tepuk tangan dulu buat Idwan ya. Nah, ini penting sekali. Sebesar apapun yang barang jenis dangerous good itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena berisiko. Itu packingnya itu harus dicek dulu ke bakan, standarisasinya, transfer indeksnya tuh dia nggak boleh berdekatan dengan benda sejenis ya. Nanti transfer indeksnya lebih besar lagi, radiasinya lebih besar lagi, akan berpengaruh kepada manusia, menimbulkan kemandulan ke wanita dan juga laki-laki. Itu akibat radioaktif radiasinya. Dan penempatannya pun nggak sembarangan, dihitung. Kalau memang ada 2 buah dihitung dan perlu penanganan khusus. Biasanya itu tadi ada logo CAO-nya, Cargo Aircraft Online. Ya, nanti kita belajar lagi ya. Nah, untuk jenis seperti itu, yang jelas packingnya harus diperhatikan. Ya, nggak sembarangan. Sama juga kalau kita ngirim barang jenis cairan kayak gini, yang mudah terbakar, flammable liquid, nggak semudah masukin ke dalam plastik dikirim, tidak. Itu ada aturannya, namanya dangerous good regulation. Ada masing-masing cairan dimasukin ke dalam botol bling biasanya, ya, dimasukkan lagi ke sebuah karton, ya kan, dikasih lagi absorben, di wrapping, ditutup, dilakban segala macam, dikasih label, berbagai macam label di situ. Identitas ini harus kalian pahami. Packaging itu benar-benar diperhatikan. Kalau tidak standar akan ditolak di acceptance atau di penerimaan barang. Bagaimana cara membuat kemasan itu yang baik ya? Kita lihat video yang satu ini. How many times have you found yourself scrounging for unused commercial boxes that you can fit your gift into? And how many times have you wanted a box without all the printed commercial information inappropriate to the gift? Well, you can make your own professional-looking boxes customized to the sizes of the items you intend to put in. Just simply use the template and the formula guide that I've linked below. And in the next few minutes, I'll explain how to use the template and the formula guide, but with each dimension labeled. Notice the primary dimensions: length, width, height, and J in capital letters.
The small letters are the secondary dimensions. They are no less important. To determine the values of each dimension, you need this guide. Now let's make one box together. By the way, next, transfer all the computed values to the template. Now you're ready to assemble. Just follow along how it's done here. Reminder, I've included. Sebelum membuat, saya kasih pengertian dulu buat kalian instruksinya seperti apa. Oke, kalian harus perhatikan dulu nih. Kalian perhatikan apa? Sebelum memulai, kalian harus bayangkan dulu kalian ingin membuat apa di kepala kalian. Kalian pikirkan, kemudian kalian rencanakan, kalian gambar, kalian buat. Sebelum pembuatan, kalian kan punya tim. Bagi kelompoknya masing-masing satu. Bagian menggambar, bagian mengguntingnya, kemudian bagian apa lagi? Tuh mengelemnya, mengguntingnya, ya kemudian yang lainnya itu. Nah, kenapa saya bikin 3 langkah? Ya kan, dipikirkan baru dituangkan. Setelah dituangkan, dilakukan, baru hasil gitu. 3 langkah yang dilakukan baru kelihatan hasilnya. Paham ya? Oke, tadi 3 langkah, nanti kalian buatkan. Nah. Wah, ini tadi apa nih? Ya, sepatu apa ini? Sepatu Cinderella. Sepatu apa? Kesulitannya? Kesulitannya kadang ukurannya tidak simetris sama yang sampingnya, sama pemotongannya, Pak. Potongannya, ya. Tapi nggak apa-apa. Semua ini sebuah proses. Kalian sudah melakukan yang terbaik, kalian sudah buat. Yang jelas, kalau mau lebih bagus harus dilatih dan sering buat. Ya, ini ya KPD-nya ya. Terima kasih. Sudah semua? Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Proses yang kalian lakukan pada saat pembuatan packing ataupun kemasan ini, ya. Rata-rata kesulitan untuk mengukur, kemudian dimensi memotongnya. Nah, semua itu perlu teknik. Bagaimana cara memotong yang baik, ya kan? Tadi saya lihat, nah, ada 2 alat yang untuk memotong, gunting dan cutter. Kalau kalian perhatikan video yang tadi, nah, fungsinya gunting tuh buat memotong, yang cutter itu buat menekuk sisinya. Karena kalau pakai gunting nggak bisa. Nah, itu teknik. Jadi digaris setengah saja bisa ditekuk. Kalau untuk memotong pakai gunting. Cara kerjanya terutama kalian harus berkolaborasi. Jadi kalau kerja tim itu harus bagi tugas. Siapa yang bagian merancangnya, siapa yang bagian menggunting memotongnya, kemudian bagian ngelem atau mensteplesnya. Nah, terus nanti bagian menjelaskannya. Ya, karakter seorang wirausaha seperti apa? Ya itu tadi, melakukan berulang-ulang tanpa putus asa, terus dan fokus ke masa depan, inovasi, ya kan? Apalagi sekarang dengan teknologi canggih, ya, dengan apa mesin CNC itu, udah kalian nggak pusing lagi membuat ini. Nah, kalian beli alatnya, beli apa namanya bahan-bahannya, udah tinggal pencet tombol, nanti, ya kan? Nggak cari ahlinya, tapi tetap dia mengendalikan manusia. Awalnya semua dari pemikiran kita. Setuju ya? Berdasarkan hasil pilihan kalian, jadi saya akan kasih hadiah. Iya, iya, mari terima. Iya. Yang lain jangan ngiri ya. Sorry ya.
bacoda dulu ya oleh ketua kelasnya. Mangga dimulai. Mari teman-teman sebelum pulang, mungkin kita dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya dan kerja kalian dari pagi sampai 1,5 jam ya, bahwa apa yang kalian lakukan ini semua proses pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembelajaran ini. Hati-hati di jalan. Salam buat keluarga, ayah, ibu kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Karya Bangsa. Tepuk tangan dulu buat kalian.